Dunia panik. Bayangin aja, Selat Hormuz ditutup, harga minyak meledak. Dan dua negara tetangga kita, Malaysia dan Singapura, panik total. Ya, kamu nggak salah dengar. Gedung pencakar langit Marina Bay bisa tergelap dalam sekejap kalau gas Indonesia berhenti mengalir. Sementara Malaysia mulai menghitung ulang cadangan energi mereka karena takut kehabisan. Dan semua ini berawal dari satu keputusan berani Presiden Prabowo memprioritaskan energi untuk rakyat Indonesia dulu. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal lampu padam atau harga minyak naik. Ini soal kedaulatan energi Indonesia, strategi industri nasional, dan siapa yang pegang kendali energi di ASEAN. Penutupan laluan perkapalan strategik di Selat Hormuz cetus kebimbangan pengeluar Malaysia. Presiden Persekutuan Pekilang Malaysia (FMM) Jacob Lee Chorkock memberi amaran bahawa ketegangan geopolitik ini boleh meningkatkan kos logistik, melambatkan penghantaran dan menjejaskan rantaian bekalan global. Yang paling berdampak global adalah keputusan IRGC menutup Selat Hormuz. Ancaman terhadap kapal-kapal yang melintas membuat aktivitas pelayaran hampir terhenti, memicu kekhawatiran gangguan pasokan energi dunia. Energi bukan lagi dagangan murah. Mari kita mulai dengan satu kalimat sederhana. Tapi efeknya bisa bikin beberapa ruang rapat di Singapura dan Kuala Lumpur mendadak sunyi. Indonesia mulai mempertimbangkan menghentikan ekspor gas mentah. Kedengarannya mungkin biasa saja. Toh negara punya hak mengatur sumber daya alamnya sendiri. Tapi di dunia energi, keputusan seperti ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini seperti seseorang tiba-tiba memutar keran utama air di sebuah apartemen besar. Yang selama ini mandi lama, mendadak sadar airnya tidak lagi deras. Dan dalam konteks Asia Tenggara, keran itu bernama gas Indonesia. Selama bertahun-tahun, gas dari perut bumi Sumatera dan Natuna mengalir dengan sangat setia ke negara tetangga. Ia tidak pernah protes, tidak pernah meminta perhatian, dan jarang sekali menjadi topik panas di televisi. Gas hanya mengalir melalui pipa bawah laut yang panjangnya ratusan kilometer, langsung ke pembangkit listrik Singapura. Di sana gas itu dibakar, turbin berputar, listrik mengalir, lampu menyala, gedung pencakar langit berkilau, dan ekonomi modern bekerja tanpa henti. Singapura terlihat seperti kota masa depan. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan secara jujur. Fondasi energinya sebagian berasal dari Indonesia. Sekitar 60% listrik Singapura ditopang oleh gas dari Indonesia. Itu bukan angka kecil. Itu bukan pelengkap. Itu tulang punggung sistem listrik mereka. Jadi ketika Presiden Prabowo mulai berbicara tentang kemungkinan menghentikan ekspor gas mentah dan memprioritaskan kebutuhan domestik, beberapa analis energi langsung mengangkat alis. Kalau itu benar terjadi, dampaknya besar. Dan memang besar. Bayangkan saja skenario sederhana. Jika aliran gas ke Singapura terganggu atau dipotong secara bertahap, maka pembangkit listrik berbahan bakar gas di sana harus mencari pasokan lain. Masalahnya, energi tidak seperti memesan kopi lewat aplikasi. Tidak bisa langsung datang dalam 5 menit. Pasokan gas butuh kontrak, kapal LNGe, terminal regasifikasi, logistik, dan tentu saja uang. Banyak uang. Singapura sebenarnya punya terminal LNGe modern. Mereka bisa membeli gas cair dari Qatar, Australia, atau bahkan Amerika Serikat. Masalahnya cuma satu, harga. Gas pipa dari Indonesia selama ini relatif lebih murah, karena kontrak lama dan jarak yang dekat. Begitu mereka harus masuk ke pasar LNGe global, ceritanya berubah. Harga bisa melonjak. Dan ketika harga energi naik, efeknya seperti domino, listrik naik, biaya produksi naik, transportasi naik, biaya hidup ikut naik. Jadi jangan heran kalau isu gas ini diam-diam menjadi topik sensitif di ruang diskusi elit energi kawasan. Karena mereka paham satu hal sederhana. Energi adalah urat nadi ekonomi. Tanpa energi stabil, tidak ada industri yang bisa berjalan dengan nyaman. Tidak ada pabrik yang bisa beroperasi 24 jam. Tidak ada server finansial yang bisa bekerja tanpa henti. Dan Singapura adalah negara yang hidup dari stabilitas dan efisiensi. Gangguan energi sekecil apapun bisa berdampak besar. Sekarang mari kita lihat dari sisi Indonesia. Karena cerita ini sebenarnya bukan soal membuat negara tetangga panik. Cerita ini tentang sebuah paradoks yang sudah berlangsung terlalu lama. Indonesia adalah salah satu negara dengan cadangan gas besar di Asia. Kita mengekspor gas ke berbagai negara. Angkanya terlihat indah di laporan perdagangan. Devisa masuk. Statistik ekspor naik. Semua tampak membanggakan. Tapi kalau kita turun ke lapangan, ceritanya agak berbeda. Beberapa industri di dalam negeri justru sering mengeluh kekurangan gas. Pabrik pupuk kadang harus mengurangi produksi. Industri petrokimia kesulitan mendapatkan pasokan stabil. Beberapa pembangkit listrik harus bekerja ekstra menjaga keseimbangan sistem. Dan yang paling ironis, di berbagai daerah, masyarakat masih mengalami pemadaman listrik. Sementara itu, pipa bawah laut terus mengalirkan gas terbaik kita ke luar negeri. Tanpa drama,
tanpa gangguan, seolah-olah energi kita memang lebih cocok menerangi rumah orang lain. Kalau dipikir-pikir, ini seperti kisah klasik di kampung. Rumah tetangga terang benderang, lampunya banyak, AC dingin. Sementara rumah sendiri, kadang masih pakai lampu redup. Lucu? Tidak juga. Lebih tepat disebut ironi struktural. Dan disinilah muncul paradigma baru yang dibawa oleh Presiden Prabowo. Ia melihat energi bukan sekadar komoditas ekspor. Energi adalah alat kedaulatan. Kalimat ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat sederhana. Negara yang menguasai energinya sendiri punya kekuatan ekonomi yang jauh lebih stabil. Lihat saja negara-negara besar dunia. Amerika Serikat, China, Rusia. Semua sangat serius mengamankan pasokan energi domestik mereka. Karena mereka tahu satu hal. Energi adalah fondasi industri. Tanpa energi murah dan stabil, industri sulit berkembang. Tanpa industri kuat, ekonomi sulit naik kelas. Selama puluhan tahun, Indonesia sering terjebak dalam pola lama. Kita mengekspor bahan mentah. Negara lain mengolahnya. Lalu kita membeli kembali produk, jadinya dengan harga lebih mahal. Gas kita menjadi bahan baku industri negara lain. Sementara industri kita sendiri harus bersaing dengan biaya energi yang lebih tinggi. Itu seperti menjual tepung murah ke tetangga, lalu membeli roti mahal dari mereka. Kalau dilakukan sekali dua kali mungkin tidak masalah. Tapi kalau berlangsung puluhan tahun, ya hasilnya bisa ditebak, industri kita berkembang lebih lambat. Lapangan kerja tumbuh lebih pelan, dan kita terus berada di posisi pemasok bahan mentah. Itulah yang ingin diubah. Ketika pemerintah mulai berbicara tentang menghentikan ekspor gas mentah, sebenarnya yang sedang dibicarakan adalah perubahan arah ekonomi. Gas tidak lagi dipandang sebagai barang dagangan cepat. Gas dilihat sebagai bahan baku industri strategis. Untuk pupuk, untuk petrokimia, untuk baja, untuk listrik, untuk mendorong manufaktur dalam negeri. Karena ketika gas digunakan di dalam negeri, nilai tambahnya jauh lebih besar. Pabrik beroperasi, tenaga kerja terserap, produk industri dihasilkan, ekonomi bergerak. Singkatnya, satu molekul gas bisa menciptakan rantai ekonomi yang panjang. Jauh lebih panjang daripada sekadar menjualnya ke luar negeri. Namun perubahan seperti ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Negara yang selama ini menikmati pasokan gas murah dari Indonesia pasti merasa terganggu. Dan dua negara yang paling merasakan getarannya adalah Singapura dan Malaysia. Keduanya mulai menyadari bahwa peta energi kawasan sedang berubah. Dan perubahan itu datang dari satu keputusan di Jakarta. Bukan dari krisis global. Bukan dari perang. Tapi dari keputusan sederhana. Indonesia ingin menggunakan energinya sendiri lebih dulu. Keputusan yang bagi sebagian orang terdengar sangat masuk akal. Namun bagi sebagian yang lain, bisa terasa seperti alarm yang tiba-tiba berbunyi di tengah malam. Dan percaya atau tidak, ini baru awal cerita. Karena ketika energi mulai dijadikan alat strategi nasional, permainan di kawasan bisa berubah total. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam bagaimana Singapura sebenarnya berdiri di atas fondasi energi yang jauh lebih rapuh daripada yang terlihat. Dan mengapa keputusan Indonesia bisa membuat kota supermodern itu? Sedikit gelisah. Singapura, kota supermodern dengan tumit Achilles energi. Sekarang mari kita bicara jujur tentang Singapura. Negara kecil ini sering dipuji sebagai keajaiban ekonomi. Kotanya rapi, infrastrukturnya presisi, bandara kelas dunia, pelabuhan super sibuk, dan pusat keuangan global yang nyaris tidak pernah tidur. Kalau malam datang, skyline Marina Bay berkilau seperti kota dalam film fiksi ilmiah. Gedung kaca menyala, hotel mewah terang benderang, kasino hidup 24 jam, server bank bekerja tanpa henti. Semua terlihat sempurna, tapi seperti cerita superhero, selalu ada satu titik lemah. Dalam mitologi Yunani disebut Achilles Heel, tumit Achilles. Dan untuk Singapura, tumit itu bernama energi. Mari kita lihat fakta yang jarang dibahas dengan jujur. Singapura hampir tidak memiliki sumber energi alam. Tidak ada ladang minyak, tidak ada tambang batu bara, tidak ada cadangan gas alam di darat, tidak ada sungai besar untuk pembangkit listrik tenaga air. Luas wilayahnya kecil, sekitar 730 km persegi. Itu bahkan lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Akibatnya, pilihan energi mereka sangat terbatas. Energi angin hampir tidak ada karena kecepatan anginnya rendah. Energi surya memang ada, tapi lahan untuk panel surya sangat terbatas. Pembangkit nuklir itu hampir mustahil karena wilayahnya padat penduduk. Risiko kecelakaan terlalu besar. Jadi pilihan realistis mereka tinggal satu, gas. Dan disinilah cerita kita kembali ke Indonesia. Selama puluhan tahun, gas dari Sumatera dan Natuna mengalir melalui pipa bawah laut langsung ke Singapura. Pipa itu tidak terlihat dari permukaan laut, tidak masuk berita.
tidak viral di media sosial. Tapi tanpa pipa itu, sebagian besar listrik Singapura tidak akan menyala. Sekitar 95% listrik Singapura berasal dari pembangkit berbahan bakar gas. Dan dari angka itu sekitar 60% berasal dari gas Indonesia. Artinya sangat jelas. Gas Indonesia adalah fondasi energi Singapura. Bayangkan sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah. Kaca berkilau, lift canggih, interior mewah. Tapi pondasinya hanya ditopang oleh satu tiang besar. Selama tiang itu kuat, gedungnya aman. Tapi kalau tiang itu mulai goyah, semua orang di dalam gedung akan mulai gelisah. Itulah situasi energi Singapura. Selama puluhan tahun mereka merasa nyaman karena hubungan energi dengan Indonesia stabil. Gas mengalir, harga relatif murah, kontrak jangka panjang. Semua berjalan lancar. Singapura menikmati listrik yang stabil hampir tanpa gangguan. Sementara itu di Indonesia, cerita sering berbeda. Beberapa daerah masih mengalami pemadaman listrik bergilir. Industri kecil kadang harus antri mendapatkan pasokan gas. Tabung LPG 3 kg bisa langka di beberapa daerah. Ironinya luar biasa. Gas terbaik kita membantu menyalakan gedung finansial di Singapura. Sementara rakyat di negeri sumber gas kadang masih harus menghemat energi. Ini bukan sentimen nasionalisme murahan. Ini soal logika ekonomi. Kalau sebuah negara memiliki sumber daya energi besar, wajar jika rakyatnya menjadi penerima manfaat utama, bukan sekadar penonton. Dan disinilah kebijakan baru mulai mengguncang kenyamanan lama. Ketika Presiden Prabowo mulai berbicara tentang memprioritaskan gas untuk kebutuhan domestik, Singapura langsung melakukan satu hal yang sangat khas bagi mereka. Mereka tidak panik di depan kamera. Mereka panik di ruang analisis, di ruang rapat, di laporan internal. Karena mereka tahu risiko sebenarnya. Jika pasokan gas Indonesia berkurang, Singapura harus mencari alternatif. Secara teori, mereka punya solusi. LNGE, gas alam cair yang bisa diimpor dari berbagai negara. Terminal LNG Singapura cukup modern. Mereka bisa menerima kapal dari Qatar, Australia, bahkan Amerika Serikat. Tapi ada satu masalah klasik dalam ekonomi energi. Harga LNGE jauh lebih mahal dibanding gas pipa regional. Kenapa? Karena LNG harus melalui proses panjang. Gas dicairkan di negara asal, dikirim dengan kapal tanker khusus, dibongkar di terminal, lalu diubah kembali menjadi gas. Setiap tahap itu membutuhkan biaya. Hasil akhirnya, harga energi naik. Dan begitu energi naik, efeknya tidak berhenti di pembangkit listrik. Ia merambat ke seluruh ekonomi. Pabrik elektronik di Singapura akan menghadapi biaya listrik lebih tinggi. Industri kimia harus menyesuaikan biaya produksi. Perusahaan logistik menghadapi kenaikan biaya operasional. Server pusat data yang jumlahnya sangat banyak di Singapura juga membutuhkan listrik dalam jumlah besar. Semua biaya itu akhirnya bermuara ke satu tempat. Harga barang dan jasa. Artinya kehidupan masyarakat juga ikut terdampak. Singapura selama ini terkenal sebagai negara yang sangat efisien. Namun efisiensi itu sebagian dibangun di atas fondasi energi yang relatif stabil dan terjangkau. Jika fondasi itu berubah, maka seluruh sistem harus menyesuaikan diri. Dan penyesuaian itu tidak selalu murah. Karena itulah banyak analis energi mulai mengatakan satu kalimat yang cukup menarik. Energi Singapura sebenarnya sebagian dikendalikan oleh keputusan di Jakarta. Kalimat ini mungkin terdengar berlebihan. Tapi kalau kita melihat angka ketergantungan gas tadi, sebenarnya cukup masuk akal. Indonesia memiliki sumber daya. Singapura memiliki teknologi dan modal. Selama ini hubungan keduanya saling menguntungkan. Namun ketika Indonesia memutuskan untuk mengubah prioritas, keseimbangan itu ikut berubah. Sekarang mari kita lihat sisi lain yang juga menarik. Singapura bukan negara yang mudah menyerah. Mereka sangat pragmatis. Kalau ada masalah, mereka tidak akan duduk diam. Mereka akan mencari solusi secepat mungkin. Beberapa strategi sudah mulai dibicarakan. Pertama, memperluas impor LNGE dari pasar global. Kedua, meningkatkan investasi energi terbarukan regional. Ketiga, mencari proyek listrik lintas negara. Misalnya listrik tenaga air dari Laos atau energi surya dari Australia yang dikirim lewat kabel bawah laut. Ide-ide ini terdengar futuristik dan memang sebagian masih dalam tahap rencana. Masalahnya, semua itu membutuhkan waktu. Banyak waktu, sementara kebutuhan listrik Singapura tidak bisa menunggu. Gedung perkantoran tidak bisa dimatikan. Bandara tidak bisa berhenti beroperasi, server finansial tidak bisa libur. Ekonomi modern membutuhkan listrik stabil 24 jam sehari. Dan selama masa transisi itu, satu hal tetap menjadi kenyataan. Gas Indonesia masih menjadi komponen penting. Itulah sebabnya setiap perubahan kebijakan energi di Jakarta selalu diperhatikan dengan sangat serius oleh Singapura.
Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka realistis. Energi adalah soal kelangsungan ekonomi. Dan dalam permainan energi kawasan, Indonesia mulai menyadari satu hal penting. Negara ini memegang kartu yang jauh lebih kuat daripada yang selama ini disadari. Namun cerita ini belum selesai. Karena